志就派人来帮我。这样不就行了吗？何必如此磨磨唧唧？五体投地的唯一一位雕像似乎与我……大哥，你这么少，可是一些挑者就把自己。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Donghua Supreme God Emperor episode 355 sampai 358. Di bagian sebelumnya, Muyun dan Simangyu tiba di tempat persembunyian korban proyek kunci darah. Mereka disambut oleh Juyohi. Juyohi dulunya adalah jenius tampan. Dia jadi korban proyek jahat itu. Mereka pun bertemu dengan Ju Yunji yang mengutus orang untuk mengawasi gerakan musuh Suan Yinde dan Suan Wuxin. Muyun berusaha menyembuhkan Juyohi dan teknik kunonya, membuatnya merasakan sakit luar biasa. Setelah pulih, mereka menemukan lorong bersembunyi menuju Pulau Lohun di bawah kekuasaan Pulau Kusa. Muyun merencanakan untuk membantu pulau tersebut melawan dominasi Pavilion Tianlun. Sementara itu, Pulau Lingxi yang dipimpin oleh Ling Dongtian berencana melawan keluarga Zhu dan Tianlun. Ling Dongtian bersiap menjalin aliansi dengan Kusa dan Tianbao untuk melawan para musuhnya. Ini semua dilakukan karena rasa marahnya atas kondisi ayahnya yakni Ling Ming. Di tengah ketegangan, seorang tamu pun mengaku bisa menyembuhkan Ling Ming. Scene berlanjut di Pulau Lingxi. Terlihat Muyun, Simangyu dan Juyohi sedang menghampiri pemimpin muda yaitu Ling Dongtian. Muyun memberitahu bahwa kedatangan kali ini memiliki niatan baik, yakni untuk menyembuhkan penguasa Ling Ming dari racunnya. Melihat kedatangan Muyun, Ling Dongtian mengenalinya karena Muyun memang terkenal sebagai pengawal pribadi Bao Ling. Selain itu, Ling Dongtian juga mengetahui kalau Muyun adalah seorang jenius muda yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari para murid Gunung Xuankong. Namun Ling Dongtian tampaknya menjadi sedikit terkejut ketika mendengar perkataan Muyun, yang mana dia mengatakan kalau dia itu dapat menyembuhkan ayahnya. Ling Dongtian berkata bahwa ia mengakui kemampuan Muyun memang benar-benar berhasil membuat pil suci kelas rendah dengan 10 pola. Tidak niatan meremehkan Muyun, akan tetapi Ling Dongtian sebelumnya sudah membawa beberapa alkemis tingkat tinggi yang lebih hebat daripada Muyun. Namun tidak satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkan Ling Ming. Dengan penuh kepercayaan diri, Muyun mengatakan bahwasanya tidak ada satupun racun di dunia yang tidak dapat disembuhkan olehnya. Oleh karena itulah, Muyun berani datang ke Pulau Lingxi untuk menawarkan perawatan terhadap Ling Ming. Oleh karena Muyun sedikit memaksa, Ling Dongtian pun bersedia membiarkannya untuk menyembuhkan ayahnya. Tapi jika Muyun gagal, maka dia itu harus menerima hukuman dari Pulau Lingxi. Bukannya takut, Muyun justru bersedia untuk mempertaruhkan nyawanya jika memang dirinya tidak dapat menyembuhkan Ling Ming. Akan tetapi jika dia berhasil menyembuhkan Ling Ming, maka Ling Dongtian harus bersedia memberikannya 1 nyawa untuk Muyun. Ucapan dari Muyun sontak membuat Ling Dongtian menjadi begitu emosi. Lantas dia pun memerintahkan para pengawalnya untuk mengepung Muyun dan kawan-kawannya. Muyun kemudian memberitahu bahwa Pulau Lingxi sudah tidak punya banyak waktu lagi, karena keluarga Zhu dan Lun Wancheng sedang dalam perjalanan menuju Pulau Lingxi. Dengan kata lain, keberlanjutan dan keberlangsungan hidup dari Pulau Lingxi kini berada pada keputusan Ling Dongtian. Karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, Ling Dongtian pada akhirnya melunak dan mengizinkan Muyun untuk menyembuhkan ayahnya. 就派人来帮我。这样不就行了吗？何必如此磨磨唧唧？ Tanpa banyak bicara lagi, Ling Dongtian mulai membawa Muyun menuju kamar Ling Ming dirawat. Sampai di sana, Ling Dongtian langsung memperkenalkan Muyun kepada ayahnya dan memberitahu kalau Muyun dapat menyembuhkannya dari racun. Melihat sosok Muyun, Ling Ming sama sekali tidak merasa curiga dan malah menyuruhnya agar bergegas memulai proses pengobatan. Sesudah mendapatkan izin dari Ling Ming, Muyun langsung memulai pengobatan dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah memeriksanya, Muyun melanjutkan dan melakukan pembersihan. Hingga pada akhirnya Ling Ming tiba-tiba memuntahkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Pada saat itu, Ling Dongtian justru memiliki prasangka buruk terhadap Muyun. Ia berpikir kalau Muyun malah memperburuk kondisi ayahnya. Ucapan dari Ling Dongtian kepada Muyun barusan membuat Ling Ming menjadi begitu marah dan langsung mengusirnya. Setelah Ling Dongtian keluar, Muyun meminta Ling Ming untuk berkata sejujur-jujurnya mengenai penyebab racun di dalam tubuhnya. Pasalnya, racunnya itu sudah pasti disebabkan oleh karena Ling Ming mengonsumsi bahan-bahan obat secara sembarangan. Mendengar diagnosis yang diucapkan oleh Muyun, sontak Ling Ming menjadi begitu terkejut.
Dia pun beranggapan kalau Mu Yun itu memiliki wawasan yang cukup luas. Walaupun begitu, Ling Ming mengakui masih merasa sedikit curiga terhadapnya, karena dulu dia pernah menemui salah satu tetua sekte pil surgawi. Akan tetapi mereka tidak dapat menemukan obat menyembuhkan dirinya, sehingga Ling Ming berpikir kalau penyakitnya tidak akan dapat disembuhkan. Mu Yun memberitahu kalau ia benar-benar dapat menyembuhkan Ling Ming sepenuhnya. Namun sebelum itu Ling Ming harus menyepakati bisnis yang ditawarkan oleh dirinya. Sederhana saja, Mu Yun hanya meminta Ling Ming untuk mengikuti segala perintah dari Mu Yun selama 10 tahun. Tanpa banyak berpikir lagi, Ling Ming langsung mengatakan kalau dia sepakat dengan persyaratan tersebut. Setelah itu, Mu Yun bersama Ju Yohi, Sing Mangyu, dan Ling Ming mulai pergi menuju Pulau Kusa. Di dalam perjalanannya, Mu Yun sempat bercerita mengenai rasa hormatnya kepada Venerable Su atau Su Xiao. Menurut Ling Ming, dibandingkan Venerable Su, orang-orang lebih banyak menghormati dan mengagumi Venerable Yun atau Mu Yun sendiri di masa lalu. 五体投地的唯一一位。 雕像似乎与我。 Sesampainya di Pulau Kusa, Mu Yun mengaku sedikit takjub dengan Ling Ming. Karena setelah racun dibersihkan, Ling Ming sama sekali tidak beristirahat dan justru pergi ke Pulau Kusa. Kemudian sekilas kita diperlihatkan saat Mu Yun sedang membersihkan dan menyembuhkan racun pada Ling Ming. Selesai menyembuhkan Ling Ming, Ling Dongtian langsung menghampiri Mu Yun dan bertanya, apakah dia itu telah menyingkirkan racunnya. Pada saat yang bersamaan, pertanyaan itu terjawab ketika Ling Dongtian melihat ayahnya yang akhirnya kembali pulih. Ling Ming pun menyuruh Ling Dongtian agar mengatur seluruh Pulau Klingxi dengan baik dan bersiap untuk berperang. Sedangkan Ling Ming berencana untuk menemui Mu Yun ke Pulau Kusa untuk mendiskusikan sebuah hubungan kerjasama. Ling Ming memberitahu Mu Yun bahwa ia akan memastikan kalau Pulau Lingxi dan seluruh pulau yang berada di bawah naungannya akan bekerjasama dengan Pulau Kusa. Selang beberapa saat, bukannya disambut oleh penguasa Pulau Kusa, mereka justru disambut oleh Hiku. Melihat sosok Hiku, Ling Ming, Ju Yohi, dan Sing Mangyu sontak menjadi waspada karena mereka merasakan aura spiritual yang sangat kuat dari Hiku. Akan tetapi, perasaan waspada mereka seketika dipatahkan saat mereka mendengar Hiku memanggil Mu Yun dengan sebutan guru. Mu Yun kemudian mulai memperkenalkan Sing Mangyu sebagai istrinya kepada Hiku. Namun Hiku justru merasa aneh ketika mengetahui kalau Mu Yun ternyata memiliki seorang istri. Pasalnya dulu Hiku ini selalu mengira kalau Mu Yun hanya menyukai Su Xiao dan tidak menyukai seorang wanita. Ucapan dari Hiku seketika saja membuat keadaan semakin canggung. Bahkan Ling Ming dan Ju Yohi mulai sedikit ketakutan dengan Mu Yun. 别打是吧？你小子现在顶着多美女，你都不要，这还有20年，甚至是30。 Tak berselang lama, Su King akhirnya tiba. Ia langsung menyambut kedatangan Mu Yun dan yang lainnya. Su King mengaku kalau kedatangan Mu Yun kali ini membuat dirinya lega. Sebab akhir-akhir ini situasi 72 pulau semakin memanas. Sehingga Su King pun mulai membawa mereka untuk berdiskusi di dalam. 你到底还有多少事是瞒着？这段时间没少活动。 早点筹谋总没错，有去无回。 Sebelum diskusi dimulai, tiba-tiba saja Su Yuki datang menghampiri Mu Yun dengan perasaan yang gembira. Ia juga melaporkan hasil latihannya yang sudah membuat dirinya mencapai tingkat ketiga. Lantas Mu Yun memuji Su Yi atas kerja kerasnya. Setelah itu, Su King segera memulai diskusinya dan memberitahu kalau kedatangan keluarga Ju kali ini sedikit membuatnya merasa takut. Apalagi keluarga Ju pasti akan membawa salah seorang praktisi yang kuat, setidaknya berada di ranah peri tingkat 10. Bukannya merasa takut, Mu Yun justru menjadi begitu tertarik dan tidak akan membiarkan musuh-musuhnya pergi. Mu Yun lalu meminta Su King agar menyiapkan sebuah pulau untuknya. Mu Yun berencana akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Di antara pulau-pulau milik Su King, Mu Yun hanya memilih Pulau Lusun saja karena di sana sangat sepi dan tenang. Untuk berjaga-jaga, Mu Yun berencana akan memasangkan sebuah formasi pertahanan menggunakan salah satu dari 9 sisik naga miliknya. Tanpa banyak berbicara lagi, Mu Yun langsung pergi menuju Pulau Lusun untuk mempersiapkan formasi pertahanan tersebut. 真是一个不知道到底这么叔叔的风格，他是从来不会吃。我以为我看懂了他，但他世界也没看透。 Singkat waktu terlihat Pulau Kusa yang sedang bersiap menghadapi kedatangan pasukan keluarga Zhu. Keluarga Zhu tidak datang bersama dengan Pulau Tianlun karena ternyata Pulau Tianlun sedang menyerang Pulau Lingxi. Oleh karena itu, Ling Ming telah kembali lebih dulu ke Pulau Lingxi untuk menghadapi Lu Huming, Lu Baitian, dan Guai. Sedangkan Mu Yun, ia sampai sekarang masih belum kembali dan masih menyendiri di Pulau Luoxun. Pada saat yang bersamaan, terdengar suara dari Zhou Feng yang memberikan peringatan dan ancaman kepada Pulau Kusa.
supaya dia itu tidak melakukan perlawanan terhadap keluarga Zhu. Ancaman dari Zhu Feng, Su Yuxing ini sama sekali tidaklah takut. Ia malah memberikan ancaman yang sama kepadanya. Mendengar ancaman itu, Zhu Feng pun berkata seharusnya Su Yuxing sebagai orang yang lemah tidak usah bersikap sombong di hadapan orang yang dapat menghancurkannya dengan mudah. Tak hanya Zhu Feng saja, Yu Xiao juga memberikan olok-olokan terhadap Su Yuxing dan mencoba mempermalukannya. 大哥，你这么少，可是一些挑者就把自己当成 Zhu Yaohi kemudian mencoba untuk membungkam Zhu Feng dan Yu Xiao dan menunjukkan dirinya di hadapan mereka berdua. Melihat keberadaan Zhu Yaohi, sontak mereka menjadi sangat terkejut dan tidak mempercayainya. Karena mereka sangat yakin kalau Zhu Yaohi ini telah lama meninggoy. Untuk membuat mereka percaya, Zhu Yaohi pun menyuruh mereka berdua untuk membuka mata dan melihat token ilahi kepala keluarga muda yang ada di tangannya. Pada akhirnya mereka mulai percaya kalau yang ada di hadapan mereka memang adalah kepala keluarga muda Zhu Yaohi. Akan tetapi demi posisi kepala keluarga muda, mereka mencoba menuduh kalau ini semua hanyalah akal-akalan dari Su Yuxing. Mereka mengatakan kalau Su Yuxing selama ini telah menyusun rencana untuk menghabisi Zhu Yaohi dan mencari-cari seseorang yang mirip dengannya agar dapat dijadikan sebagai boneka untuk mengendalikan keluarga Zhu. Bahkan mereka juga menuduh kalau token ilahi yang ada pada Zhu Yaohi adalah token palsu dan yang benar-benar asli hanyalah ada pada keluarga Zhu saja. Tuduhan dari Zhu Feng dan Yu Xiao benar-benar tidak dapat diterima oleh Zhu Yaohi. Ia menjadi sangat marah dengan ulah dua saudaranya itu. Zhu Feng dan Yu Xiao kemudian mulai memberikan perintah kepada pasukannya untuk menyerang Pulau Kusa. Namun tiba-tiba saja mereka dihentikan oleh kedatangan Mu Yun. Pada saat itu Mu Yun meminta Yiku untuk membawakannya sebuah kursi dan meja sambil berkata kalau dirinya ingin menikmati kekalahan keluarga Zhu. 真的没事？没事。这些天可是还好没来晚，差点错过。 Melihat sosok Mu Yun, dua bersaudara itu sontak mengenalinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian beberapa murid dari Gunung Xuankong. Oleh karena itu, Yu Xiao bergegas memulai pergerakannya untuk menyerang ke arah Mu Yun. Akan tetapi, serangan itu dapat mudah dipatahkan oleh Zhu Yaohi hingga membuatnya terpental. 数十年前不配。 Tak tinggal diam saja, Zhu Feng juga segera turun tangan dan mulai melepaskan teknik pembelah bumi pemusnah langit. Teknik pembelah bumi pemusnah langit itu membuat Zhu Yaohi menyadari kalau teknik itu adalah teknik yang diajarkan oleh Zhu Yaohi kepada Zhu Feng. Lantas dan penuh kepercayaan diri, Zhu Yaohi langsung menahan serangan teknik tersebut. Sampai-sampai teknik itu membuat sebuah gelombang spiritual yang begitu dahsyat. Ketika itu gelombang spiritual mereka berdua nyaris mengenai Mu Yun. Oleh karena itu Yiku langsung melenyapkannya. Kembali ke pertarungan, terlihat Zhu Feng sedang menambah kekuatan serangannya dan menggunakan seni bela diri kitab langit esensi kekacauan. Usut punya usut, seni bela diri kitab langit esensi kekacauan itu ternyata adalah seni bela diri yang diwariskan oleh ayah Zhu Yaohi kepada Zhu Feng. Setelah itu Zhu Yaohi juga menggunakan teknik yang sama dan kembali menyerang Zhu Feng sehingga pertarungan pun menjadi begitu sengit. Di tengah-tengah kesengitan itu, Zhu Feng masih belum mampu menandingi Zhu Yaohi. Hingga pada akhirnya Zhu Yaohi berhasil memberikan tekanan dan nyaris mencabut nyawa Zhu Feng. Namun di saat yang sama, tiba-tiba saja tetua ketiga dari keluarga Zhu, yakni Zhu Yuneng, datang menyelamatkan Zhu Feng. Zhu Yuneng kemudian berkata kalau Zhu Yaohi telah mati dan Zhu Yaohi yang ada di depannya adalah Zhu Yaohi yang palsu. Mendengar ucapan Zhu Yuneng, Zhu Yaohi pun mentertawakannya. Ia juga menjadi bersemangat untuk menghabisi Zhu Yuneng dan Zhu Feng. Lalu Zhu Yuneng mulai mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang Zhu Yaohi. Akan tetapi tiba-tiba saja dirinya dikejutkan oleh kedatangan Zhu Yuanji. Kedatangan Zhu Yuanji itu membuat kita menyadari ternyata alasan Mu Yun pergi ke Pulau Longxuan sebelumnya adalah untuk menyelamatkan dan membawa Zhu Yuanji keluar dari runtuhan naga kuno. Zhu Yunji pun mengancam perbuatan Zhu Yuneng dan Zhu Feng. Pasalnya, tindakan mereka sekarang sudah kelewatan. Meskipun mendapatkan kecaman, Zhu Yuneng justru menganggap kalau Zhu Yunji yang ada di hadapannya adalah palsu. Sama seperti Zhu Yaohi. Menurutnya, semua kejadian yang terjadi sekarang adalah ulah Mu Yun yang berniat untuk menjatuhkan keluarga Zhu. Tak terima dirinya disangkut pautkan dalam urusan keluarga Zhu, Mu Yun langsung memerintahkan Yiku untuk menampar wajah Zhu Yuneng. Mu Yun kemudian mengingatkan mereka agar mengurus urusan keluarga Zhu tanpa membawa dirinya.
Jika Muyun sampai turun tangan, maka itu akan menjadi bencana besar bagi keluarga Zhu. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja datanglah sebuah kapal yang ternyata adalah milik Xuan Wuxin, Xuan Yinde, dan Bai Qi. Pada saat itu, Xuan Wuxin dan Xuan Yinde berpihak kepada Zhu Huneng dan Zhu Feng. Menurut mereka berdua, Zhu Yunji adalah seorang pengkhianat dan harus dihukum. Setelah itu, Zhu Feng mulai memerintahkan seluruh pasukannya agar menyerang dan merebut Pulau Kusa. Bersamaan dengan Su Yuqing, ia juga menyuruh pasukannya untuk melawan pasukan keluarga Zhu, sehingga peperangan pun tak dapat dihindari lagi. 若不然，此二人杀到他们投降为止。 Di tengah-tengah peperangan itu, Xuan Wuxin berencana akan menyerang Muyun dan merebut 9 sisik naga darinya. Bukannya takut, Muyun justru menantangnya agar segera maju. Bahkan, ia juga sempat memanggil beberapa pasukan keluarga Zhu yang sebelumnya menjadi korban bencana kunci darah. Melihat keberadaan mereka, sontak Xuan Wuxin dan Xuan Yinde menjadi sangat terkejut. Mereka tak nyangka kalau mereka semua masih hidup sampai sekarang. Muyun memberitahu kalau dirinya lah yang menyelamatkan dan menyembuhkan anggota keluarga Zhu itu. Mendengar ucapan Muyun, Su Yinde pun merasa tak terima dan mengatakan kalau Muyun telah membuat kesalahan karena tindakannya sama saja dan menantang Gunung Xuankong. Bukannya takut, Muyun justru mentertawakan Xuan Yinde sambil berkata kalau dia itu memang ingin memusnahkan Gunung Xuankong. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk list selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.